Halo semuanya, selamat datang di channel saya ya. Pada channel kali ini saya akan membahas mengenai rekonsiliasi banknya guys ya. Nah, sebelum kita memulai ada baiknya teman-teman semuanya mau klik like, share dan subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa satu lagi yaitu klik loncengnya guys ya supaya mendapatkan informasi terbaru mengenai dunia akuntansi. Nah, pada kesempatan ini saya membahas mengenai rekonsiliasi bank. Nah, langsung saja rekonsiliasi bank yaitu suatu proses pencocokan dan penyesuaian terhadap penyebab kas berbeda menurut perusahaan dan menurut bank. Adapun dari penyebab-penyebab itu yang secara umum yang pertama adalah pada pihak perusahaan. Pertama yaitu biaya administrasi. Artinya itu biaya administrasi ini biaya-biaya yang dikeluarkan yang dibebankan terhadap perusahaan oleh bank, namun pihak perusahaan masih belum mengetahui sampai pada saat tutup buku. Kemudian yaitu penagihan piutang. Artinya adalah pihak bank telah melakukan penagihan piutang terhadap perusahaan lain yang memiliki hutang kepada kita. Namun perusahaan kita masih belum melakukan pencatatan karena pihak bank belum menginformasikan atau memberikan informasi kepada perusahaan. Kemudian adalah cek kosong atau bisa disebut dengan blank check yaitu eh, cek yang kita peroleh eh, dari debitur. Namun setelah kita cek di perusahaan di bank, pihak bank mengatakan bahwa cek tersebut kosong. Artinya tidak ada nilai nominal dalam cek tersebut. Maka pihak perusahaan sudah terlanjur mencatat untuk pengurangan piutang yaitu menjadi pendapatan penerimaan itu kas pada piutang. Namun karena hal tersebut maka pihak perusahaan melakukan pencatatan kembali atau koreksi. Kemudian adalah kesalahan pencatatan. Kesalahan pencatatan artinya pihak akuntan bank salah mencatat nominal dan salah mencatat nominal ataupun salah mencatat akun. Ya, bisa saja mencatat akun. Kemudian pada pihak bank yaitu pertama adalah setoran dalam perjalanan atau cash in transit. Artinya cash in transit atau setoran dalam perjalanan ialah pihak bank telah menyetor sejumlah uang di bank, namun pihak bank masih belum melakukan pencatatan itu karena dana yang disetorkan oleh perusahaan itu dilakukan pada akhir periode. Artinya pihak bank telah melakukan penutupan pembukuan, namun pihak perusahaan baru menyetor sejumlah uang. Artinya pihak bank akan melakukan pencatatan di awal periode. Kemudian adalah cek dalam peredaran. Cek dalam peredaran artinya cek yang dikeluarkan oleh perusahaan, ya, cek yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan sejumlah nominal untuk melunasi hutangnya. Namun, pihak bank masih belum membayarkannya atau mengurangi kas dalam bank dikarenakan pihak pemilik atau pemegang daripada cek tersebut belum menguangkannya. Kemudian adalah kesalahan pencatatan. Artinya kesalahan pencatatan ini yaitu terjadi kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh bank, baik dari pencatatan nominal ataupun akunnya. Baik, langsung saja kita tidak berlama-lama, kita masuk pada soal. Nah, di soal ini saya telah membuat, ya, saya langsung membuat bentuk. Di sini saya akan membahas dua bentuk mengenai rekonsiliasi bank. Yang pertama ialah stafel dan kedua adalah kontrol. Nah, pada saat ini saya telah membuat bentuk stafel. Nah, pada bentuk stafel itu terdiri dari kop atau nama daripada perusahaan, terus rekonsiliasi bank, tanggalnya, yang kemudian di situ dilakukan atau tertera mengenai yang pertama di atas itu ada saldo kas menurut perusahaan, terus ada ditambah dan ada pengurang. Kemudian yang di bawah ada saldo kas yang sebenarnya. Kemudian ada saldo menurut bank di bawah, saldo kas yang sebenarnya pada perusahaan. Kemudian ditambah, dikurangi, dan saldo kas yang sebenarnya. Baik, langsung saja kita masuk pada soal. Berdasarkan catatan PT Maju, laporan Bank Sumut pada tanggal 31 Desember 2021 diperoleh data sebagai berikut. Nah, saldo kas menurut laporan bank sebesar 186.750.000. Sedangkan saldo kas menurut catatan perusahaan sebesar 212 juta. Artinya di sini telah terjadi kesalahan pencatatan ya. Ada masalah.
Nah, langsung saja pertama kita mencatat saldo-saldo menurut perusahaan dan menurut bank. Menurut bank, ya, menurut bank itu ada sebesar 186.750, ya. Ini menurut banknya, guys, ya. Sedangkan menurut catatan perusahaan itu ada 212 juta. Kita catat dulu ya, guys, ya, di saldo. Nah, kemudian kita lihat transaksi keduanya, yaitu setoran pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 183.700.000 belum dicatat oleh bank. Ini artinya bahwa terjadi setoran dalam perjalanan atau cash in transit yang mengakibatkan kas pada bank itu belum dimasukkan atau belum dijumlahkan. Maka harus ditambah sebesar 183.700.000. Nah, langsung ya, guys, ya. Nah, pada transaksi kedua itu setoran pada tanggal 31 Desember tadi, yaitu terjadi cash in transit ya, guys, ya, sebesar 183.700.000 rupiah. Nah, ini belum dicatat oleh pihak bank. Maka ini menjadi setoran dalam proses atau penambah pada kas di bank. Itu sebesar 183.700.000. Tulis ya. 183 juta terus. Kemudian selanjutnya itu hasil penagihan piutang muasal oleh Bank Sumut sebesar 41.500.000 beserta bunganya sebesar 500.000 belum dicatat oleh perusahaan. Nah, ini yang dimaksud tadi, ya. Ini piutang yang ditagih dan belum diketahui oleh perusahaan. Maka ini menjadi penambahan. Jadi kita tulis itu penagihan piutang wesel, ya. Penagihan piutang wesel sebesar 41.500.000 dan bunganya. Berarti ini ditambahkan, ya, guys, ya. Penagihan piutang wesel langsung sebesar 41.500.000 beserta bunganya itu ditambah, ya, guys, ya. Jadi 42 juta, ya. 42 juta 42 juta ya, guys, ya, 42 juta rupiah. Ini 42 juta rupiah. 2 juta rupiah. Kemudian hasil penagihan wesel. Piutang wesel udah tadi, ya. Kemudian perusahaan telah keliru mencatat kas dari pelunasan pelanggan sebesar 87 juta, ya. Namun dicatat sebesar 57 juta. Kita ambil dulu, ya, guys, ya. 87 juta kopi untuk ini. Ya, di sini tadi udah saya buat, ya, guys, ya, yang mengenai, tapi nanti kita bahas, ya, guys. 87 juta. Kemudian kita kasih sama dengan jumlahnya ada 30 juta. Kesalahan pencatatannya ada 30 juta, ya, guys, ya. Artinya di sini ada perusahaan telah keliru mencatat kas dari pelunasan pelanggan. Artinya kita telah menerima pelunasan dari pelanggan, yaitu 83 juta 400, namun pihak perusahaan mencatat 57 juta. Artinya berkurang kasnya. Tidak sesuai, berarti di sini adalah bertambah di perusahaan. Itu kesalahan pencatatan. Kesalahan pencatatan. Yaitu sebesar 30 juta. Oke, 30 juta, ya, guys, ya. Kemudian lanjut, yaitu kas dari pelunasan piutang. Kas dari pelunasan piutang pelanggan belum sempat disetorkan ke Bank Mandiri sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Kas dari perusahaan piutang pelanggan, ya, belum sempat disetorkan ke bank. Ini adalah
sama halnya kas ya. Sama halnya dengan setoran dalam proses ya. Belum setoran dalam proses. Ini sama halnya dengan setoran dalam proses. Ya. Karena pihak perusahaan masih belum. Nah, kita masukkan yaitu setoran dalam pelunasan piutang. Kas dari pelunasan piutang pelanggan belum sempat disetorkan ke bank mandiri, belum sempat. Artinya masih dalam perjalanan ya guys ya. Kita ini sama halnya dengan setoran dalam proses. Berapa sebesarnya? Besarannya itu ada 22 juta rupiah. Oke, oke ya. Oke, lanjut. Yang seterusnya adalah setoran cek. C17 dikembalikan oleh bank karena tidak ada dananya. Nah, ini yang dimaksud dengan cek kosong. Itu pihak perusahaan telah membukukannya. Namun setelah dicek di bank, ternyata cek tersebut adalah kosong. Maka tersebut kita menjadi pengurangan di bank, di perusahaan. Cek kosong. Kosong guys ya. Nah, berapa nominalnya? Yaitu 17 juta. 17 juta. Copy. Ya, Ctrl V, kita kasih minus ya. Enter. Kita kasih minus di sini guys ya, biar nanti pada saat kita zoom atau jumlahkan itu langsung otomatis berkurang. Kemudian ialah cek yang masih beredar. Nah, ini tadi yang saya maksud adalah cek yang masih beredar sampai tanggal 31. Artinya pihak pemegang cek masih belum menguangkan. Berarti ini adalah kasus pada bank. Nah, ini kasus dalam pihak bank, berarti kita copy ya guys ya. Ini copy ya. Nah, kita kasih di sini, ya. Kasih minus saja, enter. Ya. Ini yang dimaksud dengan cek dalam peredaran. Cek dalam peredaran. Oke, langsung saja lanjut. Setoran UDD ini sebesar 6 juta telah salah dicatat oleh Bank Sumut sebagai setoran PT Maju. Nah, artinya pihak bank telah menyetorkannya di perusahaan. Berarti ini adalah kesalahan. Berarti harus dikurangi saldo daripada saldo kas bank di bank. Kas perusahaan di bank. Oke. Ini adalah kesalahan pencatatan. Kesalahan pencatatan. Dengan demikian kesalahan pencatatan ini adalah berkurang pada kas. Jadi untuk untuk pengurang guys ya. Itu kenapa ini kuning, merah. Ini karena di sini. Oke, ini salah guys ya. Ini minus 17 juta. 17 juta 123. Tujuh belas juta. Kita ini kenapa kuning, kenapa merah ya. Ini kita kasih rumus dulu, sum. Sum ya, ini bisa sama dengan sum 267 juta, masih belum ada persamaan. Kemudian pada transaksi selanjutnya adalah pembayaran utang usaha kepada Uday Sejahtera telah keliru dicatat oleh PT Maju sebesar 5 juta. Sedangkan jumlah yang sebenarnya adalah 8 juta. Berarti kurangnya guys ya, 3 juta. Kesalahan pencatatan. 3 juta. Nah, selanjutnya itu PT Maju
PT Maju belum mencatat jasa giro 750.000 dan biaya administrasi. Nah, ini tiap bank belum melakukan pencatatan. Ini pendapatan jasa giro jasa 750.000. 750.000. Dan kemudian biaya administrasi 300.000. Kurangnya biaya administrasi bisa 300.000. Bentar. Nah, guys, setelah kita lihat bahwa dari transaksi tersebut ada beberapa kesalahan ya guys ya. Ini dengan telah dilakukan rekonsiliasi, saldo daripada bank dan perusahaan itu sebesar 264.450.000. Nah, ini adalah saldo yang sebenarnya. Ya, dari kesalahan-kesalahan tersebut dilakukan rekonsiliasi, maka terdapatlah saldo yang sebenarnya. Nah, sekarang kita masuk pada bentuk yang skontrol. Bentuk skontrol sama halnya. Kita tinggal memindahkan mana yang menjadi pengurang dan mana yang menjadi penambah. Ya, kita catat aja begini. Ya, ini pihak perusahaan. Kita copy saja. Ya, copy saja. Copy sama dengan zoom. Ya, kita langsungkan saja. Enter sama dengan zoom. Enter. Nah, kita tinggal pindah-pindahkan saja guys. Ini kemudian perusahaannya. Cek kosong. Pengurangnya. Copy. Dosen. Dan untuk bank kita copy. Nah, jadi guys, di sini hanya terjadi perbedaan di mana untuk bentuk stafel ya, bentuk stafel itu langsung dari atas ke bawah, terus berurutan dari atas ke bawah. Sedangkan kontrol itu ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu di sebelah kiri ada pihak perusahaan ya, pihak perusahaan dan ini pihak perusahaan ya, dan ini adalah pihak bank. Nah, pihak banknya guys ya. Jadi hanya itu saja perbedaannya dan inilah penjelasan singkat ya. Semoga teman-teman semua mengerti dan dapat memahami penjelasan singkat dari saya. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata saya atau kekurangan saya dalam menjelaskan ataupun keributan-keributan atau suara-suara bising yang saudara dengar pada saat ini. Nah, demikianlah penjelasan singkat. Saya ucapkan terima kasih selamat datang di channel saya dan sampai jumpa di video-video selanjutnya dan kita akan membahas mengenai terbaru daripada akuntansi. Bagi teman-teman semua yang ingin merekrut atau meminta mengenai topik yang akan kita bahas, tinggalkan komentar di bawah ya guys ya, di kolom komentar. Saya akan membuat video-videonya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa.